Di kawasan ini, tepatnya di Desa Sidorahayu, Kabupaten Oku Timur, sedikitnya terdapat 34 kolam budidaya ikan patin milik salah seorang pembudidaya ikan patin, Sujono. Ketika panen tiba, 34 kolam ini mampu menghasilkan 30-50 ton ikan patin per 3 bulan sekali. Panen ikan ini dilakukan secara bertahap dari setiap kolam yang ada. Budidaya ikan patin ini tak sebatas membahagiakan Sujono 50 tahun, tetapi juga membanggakan Kabupaten Oku Timur. Setidaknya, Sujono warga Desa Sidorahayu, BK6 Belitang ini menjadi bagian bahwa Kabupaten Oku Timur akan dikenal sebagai penghasil ikan yang juga mensupport pembangunan Oku Timur dalam hal budidaya perikanan. Budidaya ikan patin di BK6 ini telah membuahkan hasil. Belitang, Oku Timur ini adalah salah satu dari 6 daerah di Indonesia yang dinobatkan sebagai kampung perikanan budidaya atau dikenal dengan Kampung Patin. Saudara, tak hanya sektor pertanian, Kabupaten Oku Timur juga memprioritaskan mengembangkan sektor perikanan. Di Desa Sidorahayu BK6 Belitang Oku Timur ini termasuk satu dari 6 daerah di Indonesia sekaligus mewakili Provinsi Sumatera Selatan dinobatkan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Kampung Patin. Tentunya terobosan ini adalah karya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penobatan ini bukan saja membawa nama besar Oku Timur yang selama ini memang dikenal sebagai lumbung pangan, tetapi juga bagi Provinsi Sumatera Selatan. Warga Belitang yang tertarik dengan budidaya ikan patin juga semakin bertambah. Budidaya ini telah melibatkan 40.000 warga dengan lahan seluas 1.000 hektar lebih. Belitang mampu menghasilkan 36.000 ton ikan per tahun. Budidaya saya dimulai pada tahun 2003. Pada tahun 2003 itu saya membuka 3 kolam yang pada waktu itu banyak yang belum melirik potensi ikan patin di daerah Belitang. Seiring dengan perkembangan waktu, dengan adanya perkembangan zaman, kampung patin budidaya patin itu banyak berkembang. Dan saya pada waktu itu ada penambahan terus tiap tahun. Sekarang dan sampai sekarang menjadi kurang lebih 34 kolam saya mempunyai. Hasil dari budidaya ikan itu saya per 3 bulan itu bisa mendapat 30 sampai 50 ton. Di kisaran itu tiap 3 bulan. Soalnya usaha saya di patin ini unduh usuk, istilahnya itu ada bertahap, ada yang kecil, sedang dan besar. Jadinya kadang-kadang suatu saat kita mendapat harga yang bagus, kadang-kadang mendapat harga yang sedang. Dengan demikian juga dengan bahan pokoknya. Bahan pokok patin, pakan ikan patin itu kan
dedak dan ikan asin. Pada waktu daerah lingkungan saya, daerah pertanian ini panen, itu dengan sendirinya bahan bakunya lebih murah dan itu bisa menambah hasil yang kita dapatkan per panenan itu. Kebahagiaan pembudidaya ikan semakin bertambah ketika Belitang dinobatkan sebagai Kampung Patin Nasional. Desember 2021 lalu merupakan bulan bersejarah bagi pembudidaya patin, karena ketika itu penobatan sebagai Kampung Patin Nasional dilakukan. Belitang kini memiliki 2 predikat nasional, yaitu sebagai lumbung padi dan sebagai Kampung Patin Nasional. Sebagai penghasil ikan, maka efek dominonya pun bergulir sehingga berdampak pada perekonomian masyarakat. Ribuan ton ikan ini tentu membutuhkan pakan. Banyaknya kebutuhan akan pakan ini membuat warga berpikir untuk meracik sendiri pakan ikan. Ide dan kreativitas pun bergulir, kini warga sudah mampu memproduksi pakan sendiri. Ide dan kreativitas baru dengan mengolah pakan secara mandiri semakin menguatkan roda ekonomi Belitang. Setiap pembudidaya akan mengumpulkan bahan-bahan seperti dedak dan ikan asin BS yang merupakan bahan baku utama untuk pakan ikan. Bahan baku seperti dedak tidaklah sulit didapat karena Oku Timur juga sebagai sentra produksi padi. Alhamdulillah untuk perkembangan ikan patin dengan pakan buatan sendiri atau pakan mandiri itu sesuai dengan target, Bu, ya. Artinya umur ikan patin itu kita umur panennya 6-7 bulan dengan ukuran 7, 8 sampai 1 kilo. Untuk pakan yang dijual di pasaran ini kan kita kendalanya pakan tersebut mahal, Bu. Karena ya mungkin pihak pabrikan itu banyak bahan yang dari impor. Sedangkan untuk pakan buatan sendiri itu 100% murni bahan baku dari lokal. Mungkin itu yang membedakan harga. Dan selisih harga penghematan itu bisa 30-40% lebih hemat pakan buatan sendiri dibanding pakan pabrikan. Kalau kendala yang saya hadapi kadang-kadang itu angka kematian. Barangkali kita sebagai orang awam nggak tahu gimana penyelesaian atau gimana cara mengobati ikan-ikan yang kadang-kadang itu ada kematian. Sudah itu dan pemasaran. Nah, kalau pemasaran itu kadang-kadang ya bisa cepat dan bisa lambat, tergantung juga dengan bersamaan nggak panen yang ada di Oku Timur itu, Pak.
Pengolahan pakan mandiri ini selain mengurangi kos produksi, juga membantu program gerakan pakan dari pemerintah yang mampu produksi pakan sendiri. Pembudidaya di Kecamatan Belitang itu sebenarnya banyak yang belum juga berkelompok, tapi banyak juga yang berkelompok. Jadi dari semua pembudidaya di Kecamatan Belitang itu akan kita mengupayakan untuk berkelompok, itu ke kelembagaannya. Jadi dengan adanya kelembagaan, kita untuk mentransfer teknologi terbarukan itu akan lebih mudah. Itu nanti bisa lebih cepat penyebarannya. Dengan teknologi terbaru, harapan kita adalah kos produksi untuk patin itu akan lebih rendah. Dengan kos produksi yang lebih rendah, semakin rendah, dan harga diupayakan akan semakin tinggi, nanti masyarakat pasti akan melirik, oh budidaya patin itu sangat menguntungkan. Dengan sendirinya mereka akan mencoba untuk budidaya ikan patin itu sendiri. Melihat dari potensi perikanan yang dimiliki serta hasil produksi ikan patin yang terus meningkat, tidaklah salah jika Oku Timur dinobatkan sebagai Kampung Patin Nasional. Untuk pemasaran ikan patin ini saat ini baru memenuhi pasar lokal di wilayah Oku Timur sendiri. Untuk pemasaran ikan patin ini tidak hanya memenuhi pasar lokal di wilayah Oku Timur sendiri. Kota Palembang, Batu Raja, dan Kota Prabu Muli juga menjadi pangsa pasar yang menjanjikan. Pak, ini lagi panen ya Pak ya? Ikan patin, berapa kolam ini untuk panen hari ini? Ini untuk hari ini 2 kolam. Oh, 2 kolam. Menghasilkan berapa ton kita ikan patin ini? Untuk hari ini sekitar 2 tonan lah. 2 tonan ya, untuk hari ini aja ya. Ini kira-kira ukuran ikannya hampir berapa Pak beratnya kalau satuan Pak? Kalau satuan sekitar 7 on, 8 on lah. Kalau untuk proses panen ini kita mulai dari pagi atau seharian ataupun nanti besok dilakukan atau memang harus 1 hari kita harus selesai? Ya, ini setiap sore jam 3 baru mulai. Oh gitu panen ya Pak ya? Oh, panennya memang sengaja di sore hari ya Pak ya? Iya. Oh, harus 1 kolam ini harus sekaligus harus habis hari ini atau gimana? Enggak. Oh nggak ada. Ini mau dijual kemana nanti ini? Ini mau dijual ke Prabu Mulih yang. Oh udah ada siap penampung di situ Pak ya? Udah. Oh kita mengantarkan ke Prabu Mulih? Iya. Oke, makasih Pak. Silakan Pak, lanjut lagi Pak. Tidak hanya mengisi pasar-pasar di Sumatera Selatan, tetapi provinsi tetangga seperti Lampung juga melirik ikan patin hasil budidaya Oku Timur. Tapi mati tidak Pak? Oh iya, kalau kan drumnya kan ada airnya nanti. Ibu Mentama, ini kalau Ibu memang sudah lama ya usaha perikanan air tawar patin nih? Iya, agak lumayan. Loh, udah berapa tahun Bu? Sekitar 8 tahun. Oh 8 tahun. Sudah berapa kali panen Bu?
Ya tiap 1 tahun sekali. 1 tahun sekali ya? Iya. Oh, berapa harus 1 tahun umur patin ini? Iya, umurnya sebetulnya hanya 7 bulan atau 8 bulan. Nah, Oh. itu kan dibersihkan dulu. Oh. Baru diisi lagi gitu. Oh, ini lagi ya. Kalau 7 bulan, 8 bulan sudah harus panen ya, Bu ya? Iya, iya. Berapa kolam Ibu punya? saya sebetulnya 10, tapi ini Hmm? tinggal ini. Oh, tinggal 2 kolam ini Iya. yang kita panen. Yang Iya. yang lainnya 8-nya sudah selesai, Bu ya? Sudah selesai. Sudah itu nanti kapan kita lagi pembibitan lagi untuk mengisinya lagi, Bu? Habis lebaran. Harus didiamkan dulu ya, Bu? Enggak, dibersihkan dulu. Oh, Ini berapa lama, Bu, untuk pembersihan? pembersihan sekitar setengah bulan. Nanti didiamkan dulu. Jadi selain mungkin petani usaha perikanan atau fokuskan ini aja, Bu? Emang Ibu? Ya, ada sawah juga, itu ada sawahnya. Oh, jadi sekalian Iya, sawah, sawah ada. sekalian juga itu untuk perikanan ini ya, Bu ya, Iya, ikan iya. patin ya, Bu ya. Sawah kan untuk makan. Kalau ini dijual hanya di Prabu Muli atau kemana aja? Di Lampung. Oh, Prabu Muli, Lampung. Ada permintaan terus itu, Bu ya? Iya, tiap sore. Oh, iya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Hadirnya Kampung Patin ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga Oku Timur. Juga membuka peluang pasar baru, tidak saja lokal tetapi internasional. Seperti memenuhi kebutuhan bagi jemaah haji dan umroh di Tanah Suci. Dengan adanya Kampung Patin ini diharapkan akan meningkat pasar baru berupa unit pengolahan ikan dalam dan keturunannya yang secara profesional, dan juga kita mau masuk ke pasar internasional. Sementara ini program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memenuhi kebutuhan jemaah Mekah Madinah untuk haji dan umrohnya, Bu, untuk lauk pauk. Dan ini akan dimulai ekspor pertama ditargetkan di tahun 2023. Per hektarnya antara 45 sampai 50 ton per hektarnya, Ibu. Sekali panen siklus di 6 bulan. Dan mereka rata-rata pembudidaya yang produktif itu biasanya lebih dari 2 sampai 3 petak mereka untuk melakukan budidaya. Skala ekonominya cukup kalau dengan 2 atau sampai 3 petak. Satu petaknya luasan 900 sampai 1.200 meter persegi itu, Bu. Di Kecamatan Belitang ini, kelompok budidaya memang sudah terstruktur secara kelembagaan atau berkelompok. Tentunya dengan mentransfer teknologi baru dalam pengolahan pakan mandiri akan berpengaruh dengan kos produksi lebih rendah. Diyakini masyarakat akan lebih banyak melirik budidaya ikan patin karena akan menguntungkan. Belitang selama ini memang sangat terkenal. Bendungan Komring merupakan awal dari geliat ekonomi Oku Timur. Kabupaten Oku Timur memang potensi untuk mengembangkan budidaya perikanan air tawar, salah satunya ikan patin. Hampir 1.200 hektar kolam perikanan budidaya ikan patin ini mampu memproduksi 37.000 ton per tahun. Dan tentunya satu kolam ini juga mampu menghasilkan 1 sampai 2 ton ikan patin. Dan tentunya ini juga dapat dicontoh oleh kabupaten kota di Sumatera Selatan. Sehingga ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan para petani, khususnya di Kabupaten Oku Timur. Salam Zona Tani, saya Merhama, sampai jumpa. Sejarah mencatat, migrasi penduduk dari Pulau Jawa ke Belitang sudah berlangsung sejak tahun 1937. Kini Belitang bukan saja terkenal sebagai lumbung beras nasional, tetapi sentra ekonomi Kabupaten Oku Timur. Tak juga berlebihan jika Belitang termasuk kebanggaan Provinsi Sumatera Selatan.